Ya, pasar saham Indonesia sedang mengalami tekanan besar dalam beberapa waktu terakhir. Dua raksasa keuangan global, Goldman Sachs dan juga Morgan Stanley, baru saja menurunkan peringkat saham Indonesia. Goldman Sachs merevisi outlook saham Indonesia menjadi market weight, sementara Morgan Stanley bahkan lebih pesimis menurunkannya ke level underweight. Langkah ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang sebetulnya sedang terjadi dengan pasar saham kita? Apakah ini pertanda bahwa investor asing mulai kehilangan kepercayaan? Ataukah memang ada faktor lain yang lebih dalam yang sedang terjadi di balik layar? Kita akan membedah selengkapnya dalam Morgan Stanley Goldman Sachs koreksi rating saham RI. Ada apa nih? Ya, kita berawal dan mengawal dari slide pertama. Goldman Sachs baru-baru ini menurunkan peringkat saham Indonesia dan sebelumnya Goldman Sachs juga menempatkan Indonesia di level underweight yang berarti mereka melihat potensi pasar saham di Indonesia masih lebih menarik dibandingkan negara lain. Namun, kini mereka menurunkannya menjadi market weight yang menunjukkan sikap lebih netral. Lebih lanjut, Goldman juga menurunkan rekomendasi atas surat utang yang diturunkan atau diterbitkan BUMN tenor 10 hingga 20 tahunnya menjadi netral. Di mana sebelumnya surat utang BUMN juga menjadi salah satu aset yang paling ramai diburu oleh manajer investasi dalam skala global. Apa alasan dibalik keputusan ini? Nah, kalau kita lihat dan kita amati, yang pertama adalah defisit fiskal Indonesia yang diprediksi melebar ke depannya. Nah, Goldman Sachs juga sebelumnya memproyeksikan defisit fiskal Indonesia di kisaran 2,5% dari PDB, namun kini mereka merevisi menjadi hanya di angka 2,9% atau meningkat begitu ya dari 2,5 menjadi 2,9. Hal ini mencerminkan adanya tekanan terhadap keuangan negara yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilai beresiko menurut Goldman Sachs. Di sini beberapa program besar seperti Danantara yang bertujuan mengembangkan industri strategis nasional serta proyek 3 juta rumah murah dinilai bisa semakin memperbesar belanja negara kita. Jika tidak diimbangi tentunya dengan pemasukan yang cukup, defisit anggaran tentunya bisa semakin membesar dan melebar dan menekan nilai tukar rupiah kita. Dan yang ketiga, ketidakpastian pasar keuangan global yang tidak dipungkiri juga membuat investor lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Pasar negara berkembang seperti Indonesia cenderung lebih rentan terkena dampak dari perubahan kebijakan moneter di negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan juga China. Jika suku bunga global masih cukup tinggi, maka investor cenderung menarik dananya dari pasar saham Indonesia dan mengalihkannya ke aset yang lebih aman seperti obligasi Amerika Serikat. Lalu apakah hanya Goldman Sachs saja yang juga menurunkan peringkat saham Indonesia saat ini? Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya atau di slide kedua, ternyata ada Morgan Stanley yang juga baru saja menurunkan peringkat saham MSCI Indonesia dari equal weight menjadi underweight. Ini berarti mereka melihat Indonesia memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan pasar lain. Lalu apa juga alasan mereka begitu ya atau Morgan Stanley di balik keputusan ini? Yang pertama, andai kita mengamati dari sejumlah pernyataan yang sudah dipublikasikan, di mana Morgan Stanley melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dianggap tidak cukup kuat untuk mendukung dari kenaikan harga saham. Salah satu indikatornya adalah return on equity atau ROE di sini, yang mana dari saham-saham di Indonesia yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir ini. Ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan-perusahaan di Indonesia sedang dalam fase yang melemah yang membuat investor ragu untuk masuk ke pasar saham domestik. Yang kedua adalah perbandingan dengan China. Nah, di China ini yang kini ternyata mulai digemari dan juga mulai dilirik oleh minatnya oleh investor global. Saat ini bahkan valuasi MSCI China meningkat menjadi 11,6 kali earnings, naik dari sebelumnya yang hanya di angka 10 kali earnings saja. Hal ini menunjukkan bahwa investor mulai melihat pemulihan di pasar China, sementara Indonesia justru dinilai kurang menarik di mata investor global. Lalu apa dampaknya? Investor asing tentu mulai mengalihkan dananya ke pasar yang dianggap lebih stabil dan memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Apalagi dipublikasikan pula, kini pemerintah China lebih suportif dan juga menunjukkan sikap positifnya terhadap para pelaku usaha di sektor swasta domestik. Memberikan harapan tersendiri bagi para investor akan pemulihan ekonomi China yang dapat lebih cepat ke depan. Dan selanjutnya, bagaimanakah kinerja saham Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini? Kita bahas di slide selanjutnya.
Nah, di sini kita melihat data MSCI Indonesia Index dalam beberapa tahun terakhir ada tren yang sebetulnya cukup mengkhawatirkan. Bisa kita lihat di sini di garis yang berwarna gelap atau yang berwarna hitam ini adalah MSCI Indonesia, dan juga di garis yang berwarna kuning adalah garis MSCI Emerging Market, dan yang biru adalah all country atau seluruh negara yang dilihat oleh MSCI Index. Sebetulnya yang perlu diamati adalah annual performance secara persentase. MSCI Indonesia bahkan di tahun 2024 berada di angka yang minus atau cukup buruk di 11,94% dibandingkan dengan MSCI Emerging Market yang masih positif di angka 8,05%. Nah, apa yang menyebabkan ini terjadi, pemirsa? Kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal Indonesia yang semakin ekspansif yang berpotensi memperlebar defisit anggaran, melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada kinerja sektor konsumsi dan juga properti, bahkan investor asing yang terus melakukan aksi jual ataupun net sell besar-besaran karena melihat peluang yang lebih menarik di negara lain tentunya. Namun di tengah pesimisme ini ada satu sektor yang justru ternyata mendapat pandangan positif dari lembaga keuangan global. Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini di tengah penurunan peringkat saham Indonesia secara keseluruhan, JP Morgan justru melihat peluang di sektor perbankan dalam negeri kita. Mereka menaikkan peringkat beberapa bank besar Indonesia termasuk Bank Rakyat Indonesia yang naik begitu ya dari netral menjadi overweight. Nah, lalu juga ada Bank Negara Indonesia atau BBNI yang juga dinaikkan overweight saat ini menjadi overweight begitu ya, dari netral menjadi overweight sama dengan apa yang terjadi pada Bank Rakyat Indonesia. Namun untuk Bank Mandiri atau BMRI justru diturunkan pemirsa ke underweight. Nah, di sini ini juga menjadi sorotan dari JP Morgan. Lalu apa juga yang membuat sektor perbankan masih menarik di mata JP Morgan? Nah, yang pertama adalah terkait portofolio kredit yang lebih kuat dibandingkan sektor lain. BBRI dan juga BBNI memiliki exposure yang cukup besar ke sektor UMKM dan korporasi yang masih bertumbuh hingga saat ini. Maka dari itu, optimisme pun muncul dan memberikan dampak positif terhadap minat investor global di emiten tersebut. Tapi tentu ada tantangan yang tentunya juga harus dihadapi perbankan Indonesia ke depannya. Di antaranya adalah seputar likuiditas perbankan yang masih menjadi perhatian, terutama dengan potensi kenaikan suku bunga global yang bisa menekan pertumbuhan kredit. Jika daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya, maka pertumbuhan pinjaman konsumsi juga bisa saja terhambat. Dengan kondisi ini sebetulnya akan bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini indeks harga saham gabungan atau IHSG memang terus mengalami volatilitas dalam beberapa waktu terakhir. Bisa kita lihat di sini, di mana dilihat secara harian, mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, secara year to date dan tahunan atau 1 year. Di sini memang lebih banyak warna merah pemirsa dibandingkan warna hijau yang hanya kita bisa lihat di selama mingguan saja atau 1 week. Ini adalah data per 10 Maret 2025 yang memperhatikan secara jelas begitu ya di sini bahwa memang indeks harga saham gabungan kita dalam tren pelemahan. Kalau kita amati, bahkan pelemahan yang terbesar andai kita lihat secara 6 bulanan sudah mencapai 13,16% untuk kinerja indeks harga saham gabungan kita. Halo, bagaimana ini para investor? Apakah portofolio Anda aman di saat indeks harga saham gabungan nampaknya cukup sering memerah akhir-akhir ini? Nah, kalau kita lihat pada akhirnya, pasar saham Indonesia saat ini memang sedang dalam tekanan. Dengan turunnya peringkat dari Goldman Sachs dan juga Morgan Stanley sebagai sinyal peringatan bagi investor. Namun, bukan berarti tidak ada peluang di tengah ketidakpastian ini. Dari kondisi ini, kebijakan fiskal pemerintah dan arah suku bunga global akan menjadi faktor utama yang menentukan pergerakan indeks harga saham gabungan ke depan. Investor perlu lebih selektif dalam memilih dan memilah saham, serta menggunakan strategi diversifikasi untuk menghadapi volatilitas pasar yang ada saat ini. Dan pada akhirnya, investasi bukan hanya soal membeli di saat pasar naik, tapi juga bagaimana tetap bertahan dan menemukan peluang di tengah badai yang terjadi.